Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pasti akan ketemu dengan saudara-saudara tua tinggalan umat Nabi Ibrahim. Karena apa? Hari ini di milenial ini dunia dikendalikan oleh 4 agama besar yang semua berasal dari Nabi Ibrahim. Ada agama Yahudi mengendalikan sebagian besar Eropa, mengendalikan sebagian besar Arab. Ada Nasrani mengendalikan sebagian besar Eropa dan Asia. Ada Islam mengendalikan sebagian besar Asia dan Eropa. Ada Hindu mengendalikan sebagian besar India. Berasal dari rumpun yang sama karena sama-sama menyebut Ibrahim dalam bahasa yang berbeda. Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah. Yahudi Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah. Yang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Ini ya, sebutannya berbeda. Makanya agar kaum muslimin tidak lupa itu semua, karena reruntuhan tinggalannya Nabi Adam dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka jejak Nabi Ibrahim tidak dihilangkan oleh Allah, agar kaum muslimin tidak kehilangan masa lalu. Maka jejak kaki Nabi Ibrahim diabadikan dalam makom Ibrahim, jejak kaki Nabi Ismail diabadikan dalam Hijr Ismail, jejak Siti Hajar diabadikan dalam Sofa Marwah. Dan kaum muslimin harus menapak jejak itu, namanya ibadah haji. Maka kalau kita beribadah haji tidak boleh lupa bahwa peradaban hari ini, milenial ini, kendalikan oleh peradaban Ibrahim. Nggak boleh lupa. Kita menggunakan handphone, ini peradaban Ibrahim. Kita menggunakan pesawat, peradaban Ibrahim, karena ini peradaban logam. Handphone logam, tembak logam, pesawat logam. Dan yang menguasai mainstream logam dunia hari ini adalah Israel, karena mereka memegang satu kitab namanya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Makanya kemudian orang Yahudi menggunakan bintang Dawud menjadi bintang simbol mereka, dikenal dengan bintang segi 6 namanya bintang David. Makanya jangan salah kalau seluruh logam dunia hari ini dikendalikan oleh orang Israel, karena Israel memegang Taurat, dan Taurat adalah simbol logam dunia. Yang bisa menghadapi mereka sesungguhnya adalah orang dari Nusantara. Kenapa? Orang Nusantara berbeda dengan yang lain. Orang Arab alat musiknya terbang terbuat dari logam, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kita udah terlanjur genit. Logam-logam kita musyrikkan, kita haramkan. Keris yang mampu melakukan pembakaran sampai suhu 15.000 derajat kita musyrikkan. Padahal bangsa Jerman sangat kagum dengan pembakaran keris. Mereka hanya sanggup membakar logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 mereka nggak sanggup. Keris dibakar dalam inti logam bintang 15.000 derajat. Orang Jerman sampai sekarang nggak ngerti itu api apa. Ketika saya ditanya, saya jawab, karena orang Indonesia punya hadam jin. Jin disuruh membawa logam masuk neraka, celup di sana, pulang lagi, ditempa di sini. Ini jelas ngarang dan ini jelas maudhu, jelas palsu, karena saya nggak punya jawaban yang lain. No, ini bangsa-bangsa punya semuanya. Ini mereka punya. Perbankan dunia masih urusannya sama Yahudi, dan kaum muslimin sebagai yang paling muda ketemu dengan mereka. Makanya oleh Allah, keributan antar agama ini biar tidak terjadi, Rasulullah diangkat ke langit dalam Isra Mi'raj, dibagi gai kiblatmu beda, yang satu dapat Masjidil Haram, yang satu dapat Masjidil Aqsa. Maka ada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kalau turun lagi antar mereka, kalau ketemu ajaklah yang baik, kalau tidak bisa saling mendoakan.
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Turunan Nabi Ibrahim kita doakan, begitu juga turunan Rasulullah, kama shallaita ala Allahumma sholli alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Ali Ibrahim, ada Ali Muhammad. Makanya waspada, hati-hati sama Habib Bidin, hati-hati sampean sama Habib Bidin. Habib Bidin setiap tidur selalu dapat wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Bidin jadi bawa ibaratnya power bank, nggak ada dapat wa ala ali siapa Joni, nggak ada wa ala ali Mat Karim, nggak ada. Yang ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Disitulah kekuatan dzurriyyah Rasulullah, para habaib. Makanya kalau minta doa sama para habaib, karena power bank dicas terus setiap hari wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati-hati diludahi Habib Bidin gudikan sampean. Lah ini makanya jadi cucu-cucu Rasulullah itu nggak boleh sembrono. Kenapa? Power bank. Ya inilah. Lah ini makanya saling mendoakan, sudah dibagi. Makanya Islam masa depan adalah Islam yang paling mengerti bagaimana terus bergerak sampai ke yaumil qiyamah. Ditata oleh Rasulullah. Tapi ada orang yang berbahagia ketemu Rasulullah. Orang itu namanya sahabat. Ada yang tidak berbahagia hanya ketemu sahabat, namanya tabi'in. Ada orang yang tidak berbahagia hanya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang hanya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang ketemu tabi'at tabi'in. Nah, kita ini orang yang ikut Rasulullah tapi ketemu sama para ulama. Makanya ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi, wal jamaahnya akan ketemu zaman milenial. Makanya orang yang tahu milenial jangan takut, jangan pernah mundur. Rasulullah sudah menyelesaikan tugasnya di era itu. Kalau perang pakai apa? Pakai kuda dan memanah. Tapi era-eranya para ulama, era-era wal jamaah milenial, tidak lagi berkuda dan memanah, tapi apa? Nuklir. Maka gagal dalam urusan nuklir, jangan mundur berkuda dan memanah. Rasulullah menyelesaikan problem kehidupan dalam sakit menggunakan kencing unta, menggunakan habbatus syauda. Tapi anak-anak milenial menemukan sistem farmasi dunia. Kakek-kakek moyang kita, Rasulullah menemukan kehidupan berdagang dengan barter, saling menukar pakai emas. Tapi wal jamaah milenial merubah sistem perdagangan dengan uang dikeluarkan oleh bank. Maka ketika gagal dalam urusan perbankan, jangan mundur bank haram. Hari ini terlalu banyak orang mundur, makanya banyak yang ketipu. Bank haram, bank riba, akhirnya mereka tidak bisa lepas. Karena kalau pergi haji mau tidak mau harus pakai bank. Akhirnya ketika mau pergi haji mereka nggak mau lagi pakai bank. Akhirnya uang hajinya dititipkan ke perusahaan swasta yang bukan bank, namanya First Travel. Akhirnya dibawa lari sama First Travel. Mereka tidak mau ikut bank karena mereka menuduh bank riba, karena usahanya perbankan tidak bisa diketahui. Jangan-jangan investasi di pabrik bir, jangan-jangan investasi pembiayaan klub malam. Akhirnya mereka resign keluar dari bank dan uang mereka diinvestasikan yang paling Islam, membangun apa? Perkebunan kurma. Tipu lagi sama pengusaha kurma. Ini adalah orang gagal. Makanya orang milenial harus terus maju, dan untuk itu bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi keruwetan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolawat. Kenapa mesti solawat? Kenapa?